Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dengan channel Gria ID di Property Talk. Kita lagi mau chit-chat mengenai persiapan puasa nih. Kembali kali ini kita ditemani sama Mas Wasis atau Pak Wasis Saputra. Terima kasih sahabat Gria ID, semoga semua sehat. Amin. Ini harus sehat nih. Kayaknya kita udah pengen puasa jadi harus sehat nih Pak. Iya, kita persiapkan sehat jasmani rohani nih. Betul. Mas Wasis, kita mau ngomongin apa nih enak ini? Mungkin ya persiapan kita sebagai orang proyek, bagaimana sih persiapan untuk menghadapi bulan puasa ini Pak Angga? Betul. Oke, kita ngobrol santai aja ya. Oke, siap. Insya Allah kalau nggak ada kendala besok kita udah mulai masuk di Insya bulan Allah, puasa ya. nih Mas Wasis ya. Siap. Nah pasti kan ada persiapan. Biasanya tuh kalau dari sisi teknis dari teman-teman mandor, tukang, pelaksana, pengawas itu biasanya tuh di lapangan ngapain aja dan apa aja yang harus disiapin gitu. Kalau ini secara pribadi saya ya. Iya. Secara pribadi saya udah jadi tradisi sih sebetulnya ke sebelum bulan puasa kita ada yang istilahnya nyadran tuh ya. Jadi kita mungkin saling mengucapkan maaf lahir dan batin. Iya. Terutama kita juga dianjurkan juga kepada para pekerja juga tuh. Iya. Terutama kita persiapan itu juga baik fisik ya kan, untuk kedepannya kita kan mau menjelang Ramadan puasa nih. Kadang-kadang kan cuaca kita juga perlu ya kan, kadang-kadang kita juga menganjurkan bagi para pekerja itu untuk di samping kita bekerja kita tetap harus menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim. Betul. Ya untuk persiapan itu sendiri ya terutama ya kita memang bagi para pekerja ya kita kadang-kadang antara tim itu apa sih untuk mempersiapkan diri kita masing-masing menjelang bulan Ramadan. Jadi tetap ada koordinasi ya. Ada koordinasi jadi kita di untuk lapangan. mau ngapain, terus mungkin ada yang pulang juga gak Mas? Kalau misalkan ini pulang kampung duluan atau gimana gitu? Ada ya juga yang pulang kampung terlebih dahulu sebelum kita puasa. Kayak munggahan lah gitu kan, kita pengen munggahan dulu nih, tapi nanti dia balik lagi. Mungkin yang buat tukang atau yang rumahnya deket-deket kali ya. Biasanya gitu. Jadi seminggu sebelum Lebaran kita munggahan pulang kampung, nanti setelah biasanya puasa kurang 1 atau 2 hari balik lagi kita ke sini untuk bekerja kembali gitu. Nah itu kalau selama bulan puasa nanti kegiatan itu normal di lapangan? Kita tetap aja sesuai dengan hari-hari biasa. Perbedaannya sih mungkin manusiawi sih ya Mas Angga ya. Kalau kita puasa kan apalagi cuaca panas itu kadang-kadang ya kita lagi menjalankan ibadah puasa mungkin ada kayak lemes-lemes dikit lah ya gitu. lemes dikit lumrah ya Mas. Lumrah itu biasanya begitu. Kalau misalkan nih, ya saya nggak tahu ya, mudah-mudahan tim kita yang ada di Gria ID semua project dalam menjalankan ibadah puasa ini tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa, menjalankan juga ibadahnya juga tetap lancar gitu ya Mas ya, mudah-mudahan. Cuman nih Mas ya, kan kebanyakan ya kalau nggak tahu ya, kebanyakan bener gak sih kalau di lapangan atau di dunia pertukangan itu kadang-kadang tuh banyak banget tukang yang pada nggak puasa Mas. Gitu ya balik lagi sebetulnya gini. Pribadi apa gimana Mas? Ya balik lagi ke pribadi ya. Itu balik lagi ke imanan masing-masing ya. Keyakinan masing-masing ya. Kalau kita udah berkeyakinan bahwa kita sebagai umat muslim, baik situasi dan kondisi apapun, pekerjaan kita seperti apapun, baik kerja baik kantoran, baik kita yang kerja di lapangan itu, kalau memang kita sudah hati kita sudah punya keimanan yang kuat, sebenarnya untuk menyambut bulan suci Ramadan kita sudah antusias bahagia. Benar. Tapi banyak juga yang kadang-kadang kita tahu lah sendiri di kalangan masyarakat tuh kan bikin status, wah ini bahagia nih menjelang Ramadan. Jadi kadang-kadang juga alasan sebagai kita pekerja, wah panas nih, alasannya panas gitu kan, menjalankan puasa gitu. Jadi itu nggak semuanya Mas ya. Semuanya seperti ya itu balik lagi ya ke pribadi masing-masing ya, mau menjalankannya seperti apa gitu ya. Kalau kita sih mungkin di proyek-proyek kita nih kayaknya alhamdulillah nih tukang-tukangnya dari mandor, dari staff sama ini ya lebih solid ya. Jadi memang ada beberapa persiapan juga mungkin yang disiapin sama manajemen untuk menyambut bulan puasa ini gitu. Kalau biasanya nih Mas, yang biasanya yang sebelumnya nih dari pihak kantor itu atau memfasilitasinya seperti apa, atau mungkin ada harapan dari teman-teman lapangan itu maunya bagaimana untuk menyambut bulan puasa kali ini Mas? Kebetulan kalau secara yang udah ya dari pihak kantor itu manajemen itu kan
menjelang bulan puasa itu kita di bulan puasa dari kantor itu sendiri kan mempersiapkan takjil untuk buka bersama takjil. Itu ya setiap buka bersama itu ada dari baik yang pekerja kantor, subkon, ya kan, masing-masing dari kantor udah dapat takjil semua. Oh, berarti itu takjil kita siapin setiap hari, Mas? Setiap hari, hampir kalau tidak salah kita yang udah sering itu hampir 300-an takjil ya. Itu karena memang di sini memang banyak juga yang pekerjanya, jadi itu pun ya namanya manusia ya kadang-kadang yang nggak puasa juga dapat juga. Ya apa yang penting kan niatnya kan menyiapkan. Ya, gitu, alhamdulillah kan. Itu bulan puasa bulan penuh berkah. Betul. Jadi yang kadang-kadang yang puasa yang berkah yang nggak puasa. Dapat catat juga ya. Selain takjil apalagi Mas? Biasanya kalau aktivitas di lapangan yang ini. Aktivitas di lapangan biasanya kalau kita secara tim sih sebetulnya kita tetap untuk menganjurkan untuk terutama untuk pekerjaan walaupun kita berpuasa tetap harus efektif. Tetap harus efektif ya. Kita tetap kejar progres sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak manajemen kantor seperti itu. Betul. Terkait ini nih Mas Wasis, terkait sama penyelesaian bangunan atau penyelesaian lapangan gitu ya. Bener gak sih gitu ya? Kalau udah pengen dekat Lebaran nih, biasanya tukang agak malas-malesan nih, apalagi puasa gitu kan. Pikirannya udah pengen ke rumah aja gitu, pengen pulang kampung cepet-cepet gitu loh. Nah biasanya tuh gimana tuh buat mensikapi atau Mas Wasis di sini sebagai ngawas gitu ya, nyemangati timnya gitu Mas? Ya kalau kita sih biasanya untuk menyemangati mereka kita setiap sebelum pulang ya Lebaran itu biasanya H-7 itu kita sudah memberi tahu mereka itu bahwa jangan pulang dulu kerja semangat nanti ada biasa THR lah. Gitu, THR ya. Apalagi setelah puasa paling kita kan THR ya. Tapi alhamdulillah selama ini sih dari pihak manajemen kantor itu juga tetap memperhatikan itu juga. Alhamdulillah. Untuk penyemangat mereka. Semangat ya. Ya kalau pun ada 1, 2, 3 orang sih mungkin namanya kita misalnya udah nggak betah pengen pulang kampung nggak ada juga. Kan kita kan membawahi kan banyak orang gitu kan, nggak cuma sedikit. Biasanya kalau tukang itu pulang H- berapa sih? Kalau sebetulnya kalau kita sih untuk keseluruhan biasanya H-7. H-7. Setelah Lebaran itu plus berarti kira-kira 2 minggu setelah Lebaran balik. 2 minggu setelah Lebaran. Kalau di dunia pertukangan gitu. Pertukangan itu biasanya lebih lama untuk di rumah gitu karena kan dia di sini mungkin udah bisa bulan-bulanan mungkin bahkan tahunan gitu dia nggak pulang ya kan, jadi sekalinya pulang ya mungkin agak lama tuh ya, tapi memang tetap dari kantor kita tetap memberikan ada tunjangan ya Mas, ada THR, terus juga kita berharap juga untuk kembalinya nanti bisa lebih semangat lagi Mas karena sudah kembali ke rumah ketemu keluarga gitu ya Mas ya. Oke. Samping itu juga kita biasanya kalau kita pulang kampung itu Mas dari kantor itu menyediakan fasilitas kendaraan. Pulang itu kita mudik bareng. Jadi yang udah kita alami itu udah beberapa kali kita Lebaran kita rombongan. Waduh. Dari sini pakai bis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun ini kita kejadian lagi nih. Iya, mudah-mudahan dari manajemen bisa mendengarkan aspirasi lapangan. Iya, mudah-mudahan. Oke. Selain takjil, terus akomodasi yang insya Allah mungkin nanti bisa disediakan sama kantor, terus THR, masih ada nggak sih Mas? Maksudnya ini banyak yang untuk di dunia pertukangan itu kan turnovernya atau gonta-gantinya cepat nih Mas ya. Kalau di Gria ID itu sendiri atau timnya Mas Wasis deh dalam selama ini pengalaman, nah itu memang sistemnya seperti itu, emang sering gonta-ganti atau bagaimana, atau karena faktor apa mereka melakukan seperti itu Mas? Ya kita sih kadang-kadang ya namanya pekerja ya kita nggak bisa, pengennya sih sebenarnya gini, kalau pekerja pengen kita kan merekrut orang itu untuk bekerja di sini pengennya ya sekali kerja
Padahal kita pinginnya mereka betah di sini kan, jangan gonta-ganti. Tapi kembali lagi ke kita nggak bisa memaksa karena mereka pribadi masing-masing. Karena kadang-kadang kita juga ya namanya manusia nggak tahu kendalanya seperti apa, faktor yang menjadi penyebabnya seperti apa, itu kan yang dari kendalanya itu kita nggak tahu ya. Tapi kemungkinan kan juga sebetulnya gini, ada hal-hal yang kadang-kadang kan sebagai tukang itu ada yang istilahnya terutama terus masalah gaji nih. Kalau gaji kita misal dari waktu gaji aja misalnya ada yang misalnya 2 minggu sekali tuh, ada yang oke nerima 2 minggu sekali, ada juga yang nggak nerima, itu kadang-kadang seperti itu. Jadi itu hal-hal yang manusiawi sebenarnya. Karena memang kita nggak bisa maksain. Kita juga bekerja merekrut orang itu juga udah kita ceritain apa adanya seperti ini. Kalau mereka mau ya alhamdulillah, kalau nggak mau ya kita nggak maksa gitu aja. Yang penting dia kerja pada saat di sini yaitu ikhlas ya menjalankannya, ridho, jadi semuanya juga berkah sesuai gitu, dengan peraturan dan apa yang ada di sini. Betul. Oke. Buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain atau mungkin nanti kita mau bahas apa sama Mas Wasis atau mau siapa atau ada mau request, karena kita banyak nih sebenarnya sama teman-teman Gri ID itu banyak mau ngobrolin sama siapa tentang apa, jangan ragu untuk komen. Buat teman-teman yang ada masukan ditunggu nih ya. Mudah-mudahan bulan puasa kali ini kita bisa menjalankannya dengan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, bisa menjadi momentum untuk perbaikan diri dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat puasa buat teman-teman Gri ID. Jangan lupa pantengin terus, subscribe, jangan lupa komen, share dan like ya. Oke, Pak Wasis. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum, gua Angga. Saya Wasis Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.